Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di Narasio Data Fest kali ini yang dengan judul Go Beyond Excel with Power Pivot dan tidak seperti sebelumnya yang hanya talk show ataupun keynote biasa di Data Fest kali ini kita workshop terkait Power Pivot di Excel. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Octavian di sini sebagai moderator untuk Data Fest kali ini yang akan memandu teman-teman dari awal hingga akhirnya. Sebelum kita lanjut ke workshopnya, kita akan sampaikan beberapa rules yang ada di workshop kali ini. Yang pertama, tolong menggunakan username sesuai nama pada link registrasi dan mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Kemudian, teman-teman bisa memberikan pertanyaan via Zoom chat pada saat hands-on ataupun sesi tanya-jawab. Pertanyaan teman-teman akan dibantu oleh tim dari Narasio Data lewat chat ataupun oleh speaker saat sesi tanya-jawab. Kemudian teman-teman akan mendapatkan sertifikat jika dan hanya jika teman-teman mengikuti talk show hingga akhir dan melakukan pengisian feedback form. Kemudian diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background pada saat sesi foto bersama. Itu. Nah, kemudian ada disclaimer nih. Ada exclusive offer untuk peserta workshop kali ini, yaitu sebesar Rp100.000 untuk internal certification di data program. Untuk syarat dan ketentuannya, tunggu sampai akhir untuk teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkan cashback tersebut. Kemudian, ada challenge nih untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang ikuti workshop kali ini, bisa melakukan screenshot ataupun video singkat menggunakan Instastory dan memberikan caption terbaik, dan jangan lupa untuk tag Narasio Data dan pastikan Instagram teman-teman tidak di-lock. Ya. Nah, 3 peserta terpilih akan mendapatkan Rp25.000 per orang dalam bentuk OVO. Gitu. Nanti dan pengumuman akan diberitahukan oleh Narasio Data pada tanggal 3 September. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita ada teman nih dari GCI. Gitu. Mungkin kepada Pak Heri dipersilakan untuk menyampaikan introduction-nya. Terima kasih. Terima kasih Kak Okta. Salam para narasioners. Terima kasih sudah hadir di event ini. Kami dari JCI Java hari ini berkolaborasi dengan Narasio Data untuk membawakan topik tentang Go Beyond Excel. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Heri Darmawan. Saya adalah Vice President dari JCI Java. Siapa itu JCI Java? JCI Java adalah organisasi kepemudaan di bawah naungan PBB yang sudah ada di 120 negara dan di Indonesia sendiri ada 24 chapter. Kami adalah organisasi kepemudaan dengan member mulai usia 18 tahun sampai 40 tahun. Jadi JCI Java selain bergerak di komunitas, kami juga tujuan kami adalah membentuk leader-leader baru. JCI Java punya 4 pilar dalam melaksanakan kegiatan, yaitu pilar bisnis yang bergerak di bidang bagaimana memaksimalkan bisnis para anggotanya. Ada juga pilar individual, di mana tujuan kita adalah untuk personal development, bagaimana individual masing-masing member bisa di-upgrade. Salah satunya adalah melalui event-event seperti event dengan Narasio Data ini. Kemudian kami juga punya pilar sosial, di mana kami melakukan kegiatan sosial dengan salah satu flagship event kami adalah Walk for Autism, di mana kami setiap tahun selalu mengadakan kegiatan untuk membuka awareness masyarakat terhadap autisme. Dan pilar keempat di JCI adalah pilar internasional, di mana selain kami juga berkiprah di chapter lokal, kami juga sebagai bagian dari organisasi PBB, kami juga punya koneksi ke 120 negara dengan JCI di chapter lain, dan dengan melalui komunikasi dengan pilar internasional ini, kami juga membuka kesempatan untuk member kami bisa memperluas bisnisnya, memperluas wawasan, dan juga berkolaborasi dengan JCI lain di luar negeri. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini, kami bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi narasioners, dan tentu saja kami tidak lupa berterima kasih kepada Narasio Data dan narasumber hari ini yang sudah berkenan untuk memberikan materi yang sepertinya bakal wah ini. Terima kasih, mungkin demikian sambutan dari saya. Terima kasih Kak Okta, terima kasih Narasio Data. Terima kasih Pak Heri atas sambutannya kita. Mungkin kita akan lanjut
Sebentar. Nah, untuk pemateri kita kali ini, kita akan kedatangan nih eh, Kak Yuda. Mungkin kita panggil saja Kak Yuda, silakan bergabung gitu. Halo, Selamat pagi Kak Yuda, gimana nih kabar? selamat pagi. Alhamdulillah baik. Gimana kabar kita? Baik, 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 sehat. Nah, sebelumnya gini, Kak Yuda merupakan sekarang berposisi di Customer Sales and Retention Management di Telkomsel. Kemudian untuk riwayat singkatnya dari Kak Yuda, karena banyak nih kayaknya nih. Kak Yuda merupakan lulusan S1 dan S2 Astronomi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian sempat berposisi di Market Research and Statistic Analyst di Transnusa. Kemudian lanjut ke Market Research and Intelligence Analyst di Evisery. Kemudian pernah juga di Consumer and Market Insight di Santori. Nah, jadi kalau kita lihat di resume dari Kak Yuda sendiri, mungkin teman-teman bisa kelihatan lah kalau Kak Yuda sering kayaknya penggunaan Excel-nya sering gitu. Jadi kita memilih Kak Yuda karena alasan tersebut. Karena expertise Kak Yuda di Excel, kita undang Kak Yuda dan untuk membagikan materi dan pengetahuannya kepada teman-teman nih. Oke, Kak Yuda mungkin dipersilakan melakukan materinya. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasan singkat dari tadi ya. Selamat pagi semuanya. Mungkin bisa komen untuk jawaban yang apa ya kalau aku nanya dan lain gitu. Terus perkenalkan mungkin kembali lagi nama panggilan aku Yuda ya gitu. Kemudian saat ini aku baru bekerja di Telkomsel sebagai Customer Sales dan Retention Management itu. Terus sebelumnya emang berkecimpung di dunia marketing ya, sebagai riset itu. Nah, terus terus di pagi hari ini sebetulnya kita bakal menjelaskan tentang Excel, terus juga pivot, bahkan emang aplikasi di pivot itu seperti apa sih, kayak gitu. Terus tuh dan juga ke Power Pivot-nya gitu. Nah, jadi sebelum kita ke Power Pivot mungkin kan karena agak advance, jadinya lebih ke kayak apa sih pivot terlebih dahulu sebelum ke power-nya. Kayak gitu. Nah, tapi sebelum aku menjelaskan tentang kayak apa aja sih Excel pivot bahkan Power Pivot ya sampai kita hands on untuk selanjutnya itu, aku penasaran nih teman-teman semua. Mungkin kan dari sini ada berbagai bidang ya, ada yang udah kerja, terus ada mungkin ada masih fresh grade, habis itu mungkin ada juga yang kayak masih kuliah gitu seperti itu. Nah, oleh karena itu aku ingin mengetahui sih sebetulnya seberapa banyak orang-orang yang kasarnya adalah terbiasa dengan Excel, pivot bahkan sampai ke Power Pivot seperti itu. Nah, mungkin di sini aku bakal poll juga ya Kak. Kak nih, tolong pollingnya gimana cara untuk tampilin pollingnya. Nah, teman-teman semua ada gak? Di Zoom masing-masing apakah ada itu polling? Ada 3 pertanyaan. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung isi ya. 1-2 menit saya tunggu. Cuma 3 pertanyaan aja. Oke, nah mungkin sebelum sebelum nunggu juga untuk para teman-teman yang masih ngisi polling, mungkin bisa ini kali ya, apa namanya tuh? Oh, 1-10. Jadi 1 itu sebetulnya sangat tidak sering, 10 itu sampai sangat amat sering gitu. Mungkin netral lebih ke 5-6 sih. Jadi pasif tuh biasanya kayak 5-6-7-8 gitu. Cari si pollingnya bagaimana? Sebetulnya tinggal diklik aja ya. Ini udah semua diisi belum ya? Oke, gak bisa diklik. Gak bisa diklik ya? Resultnya itu Kak. Wait. Kalau mungkin bukan di aku kali ya itunya. Sebentar, mungkin aku coba bantu dulu. Oke. Tolong ya Kak. Sebentar ya teman-teman. Sekarang masih bisa, nggak bisa ya?
Apa sudah bisa teman-teman? Sudah, Kak? Oke, nah ini baru keluar nih. Terima kasih, Kak Okta. Oke, mari kita lihat. Di sini ada 400 peserta, kemudian yang udah isi baru 20%. 26. Tutup jam 10.12. 1 menit aja ya, teman-teman. Oke. Iya. Nah, untuk sebetulnya secara keseluruhan nih aku skimming adalah untuk Microsoft Excel sendiri itu di rentang 7 sampai 10. Kemudian kalau misalkan pivot table kebanyakannya itu poin 1, jadi emang sangat amat jarang digunakan ya, bahkan sering. Itu terus untuk Power Pivot sendiri ada nih 7 orang yang sudah menggunakan bahkan sering gitu. Tapi kebanyakan ada 144 ya. Gitu. Oke. Sebetulnya udah kebaca sih dari sini udah segini, mungkin di end poll aja kali ya, teman-teman. Biar kita bisa langsung ke materinya. Nah, ini hasilnya yang bisa teman-teman lihat kali ya. Ya kan, jadi kemungkinan adalah Microsoft Excel banyakkan ya sudah mengetahui gitu kan. Distribusinya dari 5 sampai 10. Kemudian untuk pivot table sendiri itu condong ke sebelah yang tidak sering digunakan, ya kan, apalagi ini 1 paling besar dan Power Pivot sendiri adalah 1 gitu. Nah mungkin di sini apa ya, dari sini kelihatan bahwa sebenarnya kebanyakan di sini lebih ke jarang menggunakan Power Pivot, bahkan pivot table sendiri ya kayak gitu. Nah maka dari sini sebetulnya bakal aku share nih teman-teman lebih ke introduction, kemudian apa ya, hal singkat bahkan apa ya, hal yang sederhana dari penggunaannya kayak gitu. Nah baru setelah itu mari kita masuk tentang Microsoft Excel sendiri. Itu nah sebetulnya kayak seperti yang teman-teman tahu bahwa untuk Microsoft Excel itu gabungan dari beberapa Microsoft Office kan, seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, bahkan Microsoft Excel gitu kan, ada Microsoft To Do, terus Microsoft Outlook dan ada ekstra. Cuma untuk Microsoft Excel itu kan biasanya kayak mungkin kan untuk kita memformat, terus mengatur, bahkan menyimpan data-data gitu kan dalam bentuk spreadsheet gitu yang terdiri dari baris dan kolom. Ya. Nah, kemudian setelah itu ini kan biar kita data tersebut bisa terlihat lebih mudah gitu kan. Jadi bahkan selain dari mudah pun bisa terlihat lebih rapih gitu. Kalau misalkan kita sudah mengetahui masing-masing dari setiap kolom itu. Gitu. Nah, terus biasanya spreadsheet Excel ini ya tergantung dari kebutuhan data juga, ada yang sangat sedikit bahkan lebih banyak gitu kan. Nah, terus selanjutnya adalah masuk ke pivot table. Jadi pivot table ini sebetulnya lebih ke suatu analisa data atau tools ya. Jadi salah satu alat analisa data dasar nih teman-teman, biar kita bisa langsung sebetulnya kayak ingin menjumlahkan dari data tersebut, terus tuh kemudian itu kita ingin berapa banyak sih jumlahnya, terus rata-ratanya seperti apa gitu kan, terus counting dari untuk data itu seperti apa, bahkan dilihat dari si atribut-atribut itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian sehingga kalau misalkan kita bisa men-summarize secara singkat gitu, nah kita bisa mudah juga untuk membuat visualisasi data selanjutnya. Itu teman-teman. Nah, bahkan pivot table ini sebagai sarana visual storytelling. Kenapa? Karena dari pivot table ini kita bisa men-summarize semuanya itu secara singkat dan lebih mudah kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah dari pivot table ini, kenapa sih kita memerlukan pivot gitu kan ya. Nah, secara singkat adalah pivot ini bisa digunakan untuk melakukan grouping dalam suatu kategori, bahkan menghitung banyaknya jumlah items dalam setiap kategori, bahkan penjumlahan item sampai ke komputasi rata, terus menentukan nilai minimal dan maksimumnya kayak gitu. Nah, terus aplikasi untuk pivot dalam dunia bisnis itu seperti apa aja? Biasanya kalau kayak gini lebih kayak tracking sales, kemudian bahkan bisa sampai ke plan budgeting, kemudian kita ingin mengetahui manpower planning, yaitu juga serba banyak sih kebutuhan untuk dalam suatu industri pada human resource industry, kemudian bahkan sampai ke forecasting itu kita bisa melakukan di pivot tersebut gitu dengan menambahkan atribut yang terbaru kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah setelah kita mengetahui penggunaan fungsi dari pivot itu gitu kan. Nah, di sini aku mau jelasin contoh secara singkat bahkan sederhana aja teman-teman. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mengetahui kan untuk di kartu remi sendiri itu
Untuk kartu remi ini kan dia ada 4 simbol gitu kan ya. Ada clubs, terus diamond, terus hearts, bahkan sampai wajib gitu. Nah, terus dilihat dari sini itu biasanya kan dari situ kita ada 52 kartu remi. Nah, 52 kartu remi ini kita ingin tahu nih sebetulnya kalau misalkan dibagi ke berapa kelompok berdasarkan simbol itu ada berapa banyak sih gitu kan, atau kita sebut counting. Itu untuk masing-masing adalah clubnya itu ada 13, kemudian diamonds ada 13, hearts 13 dan spades-nya 13. Tapi kalau misalkan kita dibagi menjadi sebuah warnanya, itu gimana sih dikelompokannya gitu kan. Nah, clubs-nya itu ternyata club itu dia di warna hitam, kemudian jumlahnya ada 13. Kemudian untuk diamond itu dia warnanya warna merah, kemudian counting-nya itu ada 13 dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini untuk masing-masing ada 13 dengan warnanya yang berbeda juga gitu. Nah, terus selanjutnya adalah dari sini sebetulnya kan kita yang tahu nih. Jadi ada row baris, row atau row baris sama kolom baris gitu kan. Kolom label, sorry. Nah, terus dari sini sebetulnya kita rotasikan nih teman-teman. Jadi rotasi itu dalam arti yang awalnya itu warna hitamnya itu di atas gitu kan, yang tadi ini gimana ya cara nunjukin apa sih namanya tuh, pointing. Nah, anyway itu. Nah, terus kan kalau misalkan dilihat dari tabel sebelah kanan itu kan kayak lihat ada angka 13 terus red black itu clubs-nya itu kan di sebuah baris gitu. Nah, terus kita rotasikan nih, jadi dirotasikan lebih ke dibalikan aja untuk black-nya itu jadi sebuah baris, kemudian red juga sebuah baris, kemudian clubs, diamond dan seterusnya itu jadi kolom. Itu. Nah, terus kalau misalkan kita di multi level row labels, maka seperti nomor 2 nih teman-teman. Jadi sebetulnya warna hitam sendiri itu dia cuma terdiri dari clubs dan spades yang angkanya 13, kemudian multi level column labels itu untuk red contohnya yang di table itu adalah diamond dan hearts, itu di warna merah adalah masing-masing 13. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk si pivot table itu lebih mudah kalau misalkan kita ingin menjumlahkan atau mempresentasikan dari masing-masing kontribusi untuk kartu remi untuk di contoh ini. Nah, kalau misalkan karena masing-masing ada 52 kartu, yang masing-masing ada 13, maka kalau misalkan kita percentage itu ada 25% masing-masing kontribusi untuk sebuah kartu remi. Gitu, apa sebaiknya masih ada screen-nya. Iya, nah terus selanjutnya, ya mohon maaf ini aku nggak bisa pointing juga sih, kayak gitu. Nah, ini bakal hands on untuk selanjutnya setelah yang tadi aku jelasin ini. Nah, di sini nanti bakal ada aplikasi dari pivot table sederhana, tapi akan aku simpan di akhir belakang aja kali ya, kayak gitu. Itu. Jadi biar semuanya langsung fokus di materi untuk hari ini aja sekarang. Itu. Nah, terus ini ada beberapa pertanyaan, datanya juga sudah siap, nanti teman-teman mungkin sudah mendownload beberapa orang kayak di sini ya. Itu. Nah, terus selanjutnya adalah Nah, setelah kita mengetahui pivot dan lain, ini hasil yang nanti akan kita selesaikan. Secara sederhana pivot itu seperti itu, kemudian kita langsung lanjut ke power pivot. Nah, power pivot itu apa sih sebetulnya? Jadi power pivot itu adalah biasanya fungsinya ada di asumsinya itu adalah operating system Windows gitu yang ada di option add-in. Jadi teman-teman sebetulnya agak manual untuk activate di Microsoft power pivot ini gitu kan. Nah, sebetulnya ini lebih apa sih? Karena power pivot sama pivot itu apa bedanya? Nah, kalau misalkan power pivot itu lebih datanya itu lebih kompleks, bahkan datanya itu lebih banyak, sehingga kalau aku biasanya sebut more data sama dengan big data sendiri kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah di power pivot ini kita bisa mengetahui, bahkan kita bisa membuat data model dan kumpulan dari table nih yang berkaitan gitu kan. Nah, jadi dari tabel yang berkaitan itu satu sama lain bisa masuk ke, jadi ada hubungan relationship gitu, sebuah unique column gitu atau sebuah unique atribut dari masing-masing beberapa table, beberapa file Excel itu kita bisa satukan gitu sehingga bisa menjadi sebuah data model itu sendiri kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah fungsinya adalah bisa menjalankan analisanya itu lebih mudah juga, bahkan sangat cepat nih teman-teman. Jadi ketika kita masukkan rumus itu langsung semua ordernya itu langsung terlihat
gitu. Nah, terus selanjutnya adalah dari datanya volumenya tinggi gitu kan, maksudnya lebih banyak atau lebih besar gitu, bahkan bisa nyambung ke SQL Server pada masing-masing industri atau company-nya kayak gitu. Nah, terus sorry, ada yang menggantikan. Nah, terus selanjutnya adalah Power Pivot sendiri ini merupakan bagian dari SQL Server gitu kan, analysis service yang terdapat langsung diakses secara langsung di Microsoft Excel nih teman-teman. Maka yang tadi aku bilang adalah kalau Power Pivot itu dia bisa datanya itu lebih mudah karena beberapanya itu kompleks dan juga datanya lebih banyak, sehingga more data adalah sama dengan big data untuk aplikasi dari Power Pivot sendiri gitu. Nah, mungkin ada kalau misalkan beberapa teman yang menggunakan pivot biasa itu terkadang pas kita loading datanya itu agak susah bahkan nge-lag gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau Power Pivot itu kelebihannya itu lebih mudah untuk narik datanya, bahkan untuk interpretasi datanya pun juga lebih mudah seperti itu. Nah, terus selain ini tampilan dari Power Pivot sendiri untuk nanti. Nah, terus selanjutnya adalah, ini sebetulnya lebih ke step by step add-in untuk gimana sih caranya gitu. Nah, nanti ketika teman-teman kita hands on, mungkin di sini juga aku bakal kasih tutorial sedikit kali ya tentang gimana sih cara mengaktifkan Power Pivot gitu di add-in itu. Nah, sebetulnya di Microsoft Excel sendiri, kemudian pilih menu option, nanti adds in, kemudian ada adds in com. Nah, ini tapi lebih mudahnya akan aku tunjukkan ketika hands on kali ya teman-teman. Itu atau mungkin sekarang teman-teman bisa coba screenshot kemudian nanti study screenshot, nanti coba di Microsoft Excel sendiri teman-teman untuk mengaktifkannya kayak gitu sekarang gitu kan. Itu tetapi nanti akan aku jelaskan atau lebih lebih dilihatin ketika nanti pas bagian hands on sendiri ya kayak gitu. Cuman harapan aku adalah teman-teman sendiri di sini sudah bisa mengaktifkan untuk Power Pivot di fungsi add-in di option untuk Microsoft Excel itu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa ada di ini, teman-teman bisa unduh gitu kan. Kalau misalkan itu untuk Microsoft Excel yang kurang dari 2010 versinya seingat saya. Nah, tapi kalau lebih dari 2010 itu udah otomatis ada di menu option itu. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya nanti dia bakal muncul seperti ini di tab, ada new tab baru yaitu new tab itu Power Pivot, dan kita bisa menggunakan Power Pivot sendiri. Nah, terus selanjutnya di sini sebetulnya bakal ada 3 data nih teman-teman yang bakal kita coba untuk selesaikan nih permasalahan-permasalahannya, yaitu adalah sebetulnya yang pertama ada data cookie types gitu. Jadi kayak tipe-tipe dari kue itu seperti apa gitu kan. Itu revenue berapa. Nah, ini yang ditunjukkan yang tabel pojok kanan sebelah atas itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah orang-orang yang membeli kue itu siapa aja sih datanya gitu kan, berapa sih customer ID-nya itu. Nah, ini contoh yang di bawah yang gambar file Excel itu sebetulnya data orders gitu. Mungkin teman-teman sudah download juga kayak ini apa sih datanya gitu. Nah, nanti akan kujelaskan juga untuk masing-masing pas lagi hands on gitu kan. Nah, ini sebetulnya lebih ke kayak ada namanya, terus customer ID-nya itu lebih kayak kode unik untuk masing-masing nama yang membeli kue itu. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya di customer itu kira-kira nih mereka belinya itu kapan dan juga produknya apa aja kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah dari hal itu kita bisa, setelah kita mengimport data-data yang tadi, kita bisa membuat nih, jadi data modelnya itu seperti apa sih. Nah, sebetulnya data modelnya ini sendiri merupakan adalah hubungan antara antara table-table pada file Excel itu satu sama lain, yaitu saling berhubungan gitu. Jadi kita bisa mengintegrasikan data dari beberapa table sehingga lebih mudah dan efektif juga untuk membangun sumber data relation di Excel tersebut gitu. Nah, terus sebetulnya dalam hal ini juga bakal digunakan gitu kan dalam pivot tables yang akan kita analisa nanti. Kemudian juga kita bisa bikin chartingnya itu seperti apa, dan kayak tergantung kebutuhan lagi adalah chartingnya mau dalam bentuk pie chart ataupun mau bentuk line chart atau bar chart dan seterusnya, itu tergantung dari kebutuhan masing-masing kayak gitu. Tapi di sini lebih ke kayak emang data modelnya seperti apa sehingga lebih mudah untuk menghubungkan satu sama lain atau mengintegrasikan data tersebut dari beberapa file itu. Nah, terus selanjutnya adalah
setelah dari kita menentukan data modelnya, nah kita harus menghubungkan nih satu sama lain gitu. Contohnya adalah di sini mungkin aku jelasin ada yang warna hijau yang teman-teman ada TBL student di gambar itu warna hijau yang di bold. Kemudian yang tadi dari student ID, student first, student last dan lain-lain. Itu terus yang kedua adalah ada TBL classes. Nah, itu yang warna hijau bold itu merupakan adalah data file Excel-nya gitu. Nah, terus untuk yang bawah-bawahnya itu apa? Bawah-bawahnya itu adalah merupakan sebuah atribut yang lebih atribut kolom untuk kode uniknya gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghubungkan satu sama lain kira-kira di file Excel untuk TBL student itu sebetulnya apa aja sih gitu yang kita bisa hubungkan di file yang lain. Contohnya adalah di TBL student file itu kita bisa menghubungkan dengan TBL grades di bagian student ID-nya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada TBL classes itu bagian di class number untuk file yang TBL grades. Kemudian untuk yang TBL semester itu adalah di bagian semesternya gitu. Nah, terus angka 1 ini apa? Angka 1 ini merupakan di file TBL student itu artinya ada satu hubungan dengan si TBL grades gitu, yaitu bagian mana? Bagian student ID. Nah, nanti untuk ini bakal kutunjukkan juga biar kelihatan banget dan lebih mudah sebetulnya kan ya. Itu. Nah, terus sebetulnya untuk dari hal ini ketika nanti kita hands on itu bisa gampang banget adalah ketika kita lihat di diagram view di Power Pivot itu. Ini nanti akan aku jelasin juga untuk pas hands on-nya. Nah, terus di situ kita bisa menghitung kolom seperti biasa, teman-teman. Jadi kayak file Excel seperti biasa, kita mau kayak gimana sih sebetulnya perhitungan rumusnya gitu. Karena ini lebih mudah juga karena formulasi kalkulasinya itu lebih cepat sehingga teman-teman nggak perlu khawatir yang namanya ngulik lagi sih sebetulnya. Nah, terus dari sini adalah jadi lebih mudah karena berdasarkan data dalam setiap baris gitu. Jadi calculation column ini lebih cepat juga sehingga untuk pengukuran dan calculation fields yang lain pun lebih mudah gitu. Nah, terus selanjutnya adalah dari hal ini sebetulnya untuk penentuan pengukuran atau sesuatu hal yang kayak kita ingin nentuin nih seberapa banyak gitu kan cost-nya atau gimana sih revenue dan lain terus bahkan profitnya gitu kan. Nah, ini sebetulnya terbagi menjadi dua, yaitu adalah implicit measure sama explicit measure. Nah, kalau misalkan di measure di menu Power Pivot itu atau pivot table ini sebetulnya untuk sebelah kanan itu pivot table layaknya misalnya pada pivot table pada umumnya. Kemudian untuk explicit measure ini kita memasukkan rumus yang secara kita mengetiknya sendiri gitu. Jadi contohnya adalah yang ini 2020 cost merupakan perhitungan dari 2020 gitu. Nah, terus ini kita akan praktekkan juga ketika di hands on gitu kan. Seperti apa sih kira-kira implementasinya. Nah, terus selanjutnya setelah kita udah menghitung yang lain, kita baru deh bisa menginsert pivot table gitu dari data model sehingga kita bisa mudah nih kira-kira kita setelah kita bisa menentukan data modelnya, kita bisa menentukan pivot table-nya, maka kita bisa men-summarize untuk insight-insight yang diperoleh dari data tersebut kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah sebetulnya Power Pivot atau pivot apapun itu sebetulnya kita bisa menentukan ada kelebihan dari Power Pivot adalah di adanya key performance indicator atau KPI index. Ini lebih ke mudah banget nih. Jadi teman-teman, nah kalau misalkan hal ini kita bisa nentuin misalkan kayak bisa individualnya ataupun bisa tracking sales-nya gitu kan. Di sini lebih ke kayak ngelihat nih kira-kira apakah sudah sesuai atau belum dengan target masing-masing. Seperti itu. Nah, KPI sendiri itu merupakan singkatan dari Key Performance Indicators, yaitu pengukuran dari performa dalam kurun waktu tertentu dengan objektivitas yang spesifik, yaitu yang tergantung dari objektifnya itu sendiri. Mau seperti apa? Apakah acuannya itu adalah sales atau market share atau volume share atau value share atau bahkan sampai ke numeric distribution, itu tergantung dari objektif yang ingin dicapainya itu seperti apa, sehingga insight dari masing-masing atau ternyata kita masih kurang nih untuk area-area tersebut, terus tuh karena kurang kita harus naikin nih misalkan kayak marketing activity-nya itu apa aja gitu kan kayak gitu. Itu selanjutnya, nah sehingga kita bisa lebih baik dalam pengambilan keputusan untuk suatu data itu. Nah, terus selanjutnya dari adanya KPI itu, ini yang tadi aku jelasin adalah gimana sih kita memvisualisasi data-data yang sudah kita peroleh, kemudian kita sudah
sudah tampilkan gitu kan. Nah, data-data yang sudah dihitung dan lain-lain, ini kita bisa lihat nih gitu, kayak kira-kira kayak gimana sih hasilnya gitu kan. Kan kalau misalkan tidak semuanya itu aware terhadap angka langsung kan, tapi lebih ke kayak visualnya gitu teman-teman. Nah, kayak ternyata kelihatan banget nih warna kuningnya itu, contohnya nih Jerman untuk penjualan beans itu ternyata lebih banyak nih gitu. Terus yang kedua apa? Australia gitu kan. Karena ada berapa orang yang kayak kasarnya adalah dia aware terhadap cuman visual dibandingkan compare tuh angka aja kayak gitu. Nah, sehingga di sini sebetulnya pivot chart itu kita bisa merepresentasikan dari pivot table yang tadi sudah kita hitung, sehingga kita bisa lebih mudah atau melihat datanya itu insight-nya apa, kemudian next action items-nya itu seperti apa. Itu. Nah, terus selanjutnya biar lebih mudah juga ada namanya menu slicers. Itu adalah fasilitas yang kesannya adalah kita memfilter data-data yang kita inginkan atau yang kita butuhkan supaya lebih interaktif aja. Itu. Nah, ini pun sebetulnya biasa aja teman-teman, kayak kita bisa menggunakan di menu pivot table itu sendiri. Gitu. Nah, terus itu sebetulnya teman-teman jadi secara keseluruhan untuk menu itu. Nah, mungkin aku balikan ke Kak Okta kali ya untuk bagian yang selanjutnya, Kak. Mungkin tonton kalau ada pertanyaan lain bisa di chat aja dulu, nanti akan aku jawab. Terima kasih Kak Yuda. Mungkin untuk teman-teman, setelah tadi setidaknya ada pemaparan terkait apa itu Excel, pivot table, dan Power Pivot, mungkin baiknya teman-teman menyiapkan lagi. Untuk yang belum menyiapkan Excel-nya, misal Power Pivot, kemudian mau download data, mungkin bisa di-download dulu dengan link yang akan diberikan oleh tim Narasio. Nah, sembari menunggu, saya akan menyampaikan sedikit terkait apa sih program-program yang ada di kelas gitu, ada di Narasio. Nah, terkait materi Power Pivot ini, sebenarnya Power Pivot pun akan ada materinya di kelas kita, Data Analytics for Accounting. Kenapa sih harus di Narasio gitu? Nah, di Narasio ada sertifikasi internasional yang tentunya sudah tervalidasi, sudah di-approve lah sama international community gitu. Kemudian di Narasio juga ada kader support dan one-on-one mentoring. Nah, terkait topik ini, teman-teman bisa yang tertarik lebih dalam terkait data analytics ataupun terlebih di bidang-bidang accounting, teman-teman bisa mengikuti Data Analytics for Accounting dan Data Science for Accounting. Kemudian, apa sih yang akan dipelajari di Data Analytics for Accounting? Nah, di Data Analytics for Accounting, teman-teman mungkin sampai saat ini mungkin penggunaan Excel gitu ya. Nah, di kurikulum Data Analytics for Accounting, teman-teman pastinya akan mendalami apa sih itu data, apa sih penggunaan data itu bagaimana, kemudian kenapa sih bisa harus meninggalkan Excel untuk ke tools yang lebih gitu. Jadi teman-teman tidak serta-merta ibaratnya pindah tools, tapi tanpa ada tahu kenapa harus pindah. Nah, di Data Analytics for Accounting, tools yang akan digunakan itu Python, Excel, SQLite, dan Power BI. Dan kurikulumnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang Data Science for Accounting, Data Science for Accounting, kurikulumnya kurang lebih seperti ini dengan tools Python, Excel, dan Power BI. Bedanya apa sih di Data Analytics dan di Data Science? Nah, ketika di Data Analytics, teman-teman hanya menggunakan, hanya menganalisa dari data yang sudah ada. Sedangkan di Data Science, dari data yang sudah ada, itu bisa diambil langkah-langkah apa, research apa. Nah, di sini kita menggunakan machine learning, mengenalkan machine learning, kemudian yang akan berfokus ke regresi, klasifikasi, clustering, dan time series, sehingga nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya lebih lanjut. Seperti itu. Nah, balik lagi ke Data Analytics for Accounting, sedikit info, Kak Yuda sendiri adalah nanti menjadi trainer di Data Analytics for Accounting, yang akan mendampingi dan membantu teman-teman dalam kelasnya, seperti itu. Kemudian untuk jadwalnya sendiri di Data Analytics for Accounting dimulai dari Senin depan 29 Agustus hingga 19 Oktober, setiap Senin dan Rabu, kurang lebih waktunya dari setengah 7 malam hingga jam 9 malam. Kemudian dilanjut Data Science for Accounting 31 Oktober dan 19 Desember. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti workshop ini bisa langsung mendaftar aja karena slotnya menipis, kurang lebih kalau tidak salah 2 atau 3 slot.
untuk data analytic for accounting yang akan dimulai Senin depan. Seperti itu. Kemudian, semisal untuk teman-teman yang tidak memiliki ketertarikan ataupun passion di bidang accounting, jangan khawatir, kita juga ada program-program reguler kami. Yang data program, di sini juga tetap sama, ada international certification, ada career support, one-on-one mentoring, dan program magang. Dan kita juga ada penjaminan 100% job guarantee. Ada program apa aja sih yang di program data program? Nah, yang pertama ada Certified Data Analyst, Certified Data Scientist, dan Certified Data Engineer. Untuk kurikulumnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman di Data Analyst akan mempelajari bagaimana konsep Business Analytics, visualisasi, penggunaan Python, dan hingga visualisasi. Seperti itu. Kurikulumnya kurang lebih sekian. Ini nanti teman-teman untuk lebih detail terkait kurikulum bisa melihat katalog kami. Nah, tools yang digunakan ada SQL, Python, dan Tableau. Kemudian untuk data scientist, teman-teman si tools yang akan digunakan itu si Python, full di Python. Dan di program data scientist itu akan dibagi dua, junior dan senior. Seperti itu. Sebentar, delay. Nah, di junior data scientist teman-teman akan mempelajari terkait pengenalan mesin learning, baik itu di regresi, klasifikasi, dan clustering. Seperti itu. Sedangkan di senior data scientist, teman-teman akan mempelajari implementasi lebih lanjutnya. Seperti teman-teman akan diberikan materi terkait web scraping, bagaimana mengambil data-data yang ada di internet, dan harus legal gitu ya. Kemudian kita juga akan mengenalkan cara forecasting, time series forecasting dari data yang sudah ada. Kemudian text analytic, jadi teman-teman bisa mengolah data-data yang berupa teks, dan juga sistem rekomendasi. Kita kurang familiar pasti. Sebagai contoh, ketika teman-teman nonton YouTube ataupun Spotify ataupun hal yang lain, terkadang di akhir teman-teman akan disarankan video-video lanjut seperti itu, sehingga itu merupakan implementasi dari data science itu sendiri. Seperti itu. Terus yang digunakan Python. Kemudian ada certified data engineer. Di data engineer sendiri teman-teman akan belajar bagaimana sih warehousing data, pipeline data, seperti itu. Nah, tools yang digunakan di data engineer Spark, Google Cloud Platform, dan BigQuery. Nah, untuk kelasnya sendiri, untuk yang terdekat data analis itu di 6 September hingga 30 November, setiap Selasa dan Kamis, jamnya sama, setengah 7 malam hingga jam 9, live via Zoom. Kemudian untuk senior data scientist, itu dimulai 1 November hingga 22 Desember. Kemudian untuk yang junior data scientist-nya mana? Nah, junior data scientist untuk tahun ini batch-nya sudah selesai. Jadi untuk teman-teman yang tertarik di junior data scientist bisa mengikuti stay tune di narasi data karena akan diinfokan kembali untuk jadwal di tahun depan. Seperti itu. Nah, untuk data engineer dimulai dari 5 Oktober hingga 9 Desember. Nah, untuk yang tadi nanya pembayaran bagaimana? Nah, di kita metode pembayaran bisa cash via digital payment, bisa menggunakan via hal berikut, credit card, e-wallet, bank transfer, dan yang lain. Gitu. Kemudian kita juga bermitra dengan Danacita, yaitu platform pembayaran. Mungkin teman-teman sudah menyiapkan datanya, Excel-nya, mungkin kita bisa lanjut saja ke sesi hands-on bersama Kak Yuda. Kak Yuda, mungkin dipersilakan untuk hands-on-nya. Gitu. Thank you. Kak Okta, terima kasih. Kak Wita juga terima kasih. Nah, baik teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Yuda. Oke, teman-teman. Nah, mungkin sudah dipersiapkan datanya semua ya. Jika sudah, bisa komen di chat. Nah, itu di follow up lagi untuk hands-on-nya, untuk data-datanya. Oke, nah kemudian oke teman-teman, nah baik, kalau berarti kayaknya ada semua nih ya. Nah, kita langsung ke hands-on pertama aja terlebih dahulu, yang judulnya itu pivot data ya teman-teman.
Itu kemudian sebetulnya yang aku share screen terlebih dahulu. Jadi untuk hands on yang pertama itu kita akan menjawab permasalahan yang bagian nah, bentar. Nah, yang ini teman-teman. Jadi untuk hands on yang pertama kita bakal menyelesaikan permasalahan yang pertanyaan yang tadi yang sudah aku jelasin. Itu kan kayak ada berapa data, kemudian ini ada 5 pertanyaan sih sebetulnya, kayak siapa yang menjual berapa banyak pizza yang terjual berdasarkan jenisnya, kemudian siapa yang menghasilkan pendapatan yang paling banyak serta revenue-nya setiap jenis pizza, dan juga jenis pizza yang paling banyak di bulan-bulan tertentu. Gitu. Jadi ada 5 nih teman-teman, ya kan? Nah terus selanjutnya, mari kita share screen untuk yang pivot datanya itu. Oke, bentar, mana sih? Nah ini, mungkin kelihatan kali ya untuk share screen yang aku ini. Jadi datanya seperti ini kan ya teman-teman. Mungkin bisa di komen jika iya atau tidak, intinya lebih interaktif gitu. Nah kemudian setelah itu ini kita blok apapun, mau blok seperti itu, ya. Ini serang ngilangin. Nah, kemudian klik insert. Nah ini pivot table. Nah jadi ini sebenarnya pivot table yang sederhana, yang simple. Jadi sebelum yang ke Power Pivot, karena aku ngejelasin adalah Excel, kemudian pivot dan juga nanti Power Pivot, aku di sini kayak lebih nunjukin basic-basic dari si pivot table itu seperti apa. Nah teman-teman kalau misalkan kita lihat sendiri kan, jadi di sini datanya kayak ada data-data karyawan nih, ya kan, kayak Melisa dan lain. Ini datanya sedikit banget. Itu kemudian waktu pembelian pizzanya, bulannya apa, kemudian itu pizza, tipe pizzanya apa aja. Nah bahkan sampai revenue yang dia peroleh itu total dalam juta rupiah, itu berapa banyak gitu kan ya. Nah kalau misalkan yang tadi aku bilang bahwa tidak semua langsung aware terhadap angka gitu kan ya, tapi kalau misalkan kita lihat secara skimming, itu angka yang terbesar adalah berada di 6,91 kan ya, both of Melisa kemudian sama Sylvia gitu. Nah ini, tapi kan kalau misalkan teman-teman bayangin datanya itu banyak, ini kan mungkin 14, jadi kayak langsung nih gitu secara mata bisa kita ditentukan gitu kan. Tapi kalau misalkan datanya sangat banyak banget gitu, nah itu gimana sih sebetulnya? Nah selain dari kayak kita nentuin sama dengan minimum, terus kita blok range datanya atau maksimum, ini kita bisa lebih mudah kalau misalkan menggunakan pivot table itu. Nah terus teman-teman kalau sudah insert terus pivot table, ini bisa new worksheet atau existing worksheet. Kalau aku biasanya lebih ke new worksheet aja sih, gitu. Wait ya. Ini tadi aku udah ini jelek dulu. Nah ini pivot table, kemudian new worksheet, ini kan teman-teman. Nah terus setelah itu, ini kemudian kan pertanyaannya adalah seberapa banyak gitu pizza yang dijual gitu kan. Nah employee-nya kita pindahkan ke baris, sehingga di sini sebetulnya di data tersebut yang tadi, yang data yang ada 13 ini, ya kan, ternyata hanya ada 3 karyawan nih teman-teman, itu namanya si Juliet, terus si Melisa sama Sylvia gitu nama karyawannya. Nah terus pertanyaannya adalah seberapa banyak pizza yang dijual gitu kan. Nah si pizza ini kita ganti ke value, di drop, jadi sebetulnya lebih ke drop and drag gitu kan. Itu kemudian dilihat nih teman-teman count pizzanya. Nah ini sebetulnya kayak kita bisa di field setting. Jadi ketika di count pizza ini kita bisa menjumlahkan, merata-ratakan maksimalnya berapa, minimalnya berapa, sama produknya apa aja gitu kan. Nah terus setelah itu karena aku butuhnya, dan di sini banyak banget sih, ada standar deviasi sama variance-nya. Nah terus di sini kita count. Ini untuk namanya pivot data ya teman-teman. Nah sehingga dari sini kita kelihatan nih sebetulnya yang paling banyak ngejual pizza itu siapa? Sylvia. Dengan berapa banyak? Itu 5, seperti itu. Itu, nah sampai sini mungkin paham kali ya teman-teman. Itu. Nah terus selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya
dari pizza yang banyak ini, tipe pizza apa aja sih yang berhasil dijual gitu kan oleh masing-masing karyawan. Itu. Nah, pizza ini bisa di drop, kemudian di drag ke kolom gitu. Nah, ini lebih kayak detailnya gitu, teman-teman. Jadi si Juliet ini ternyata dia tipe pizzanya itu margarita. Terus si Juliet itu dari sini dia bisa menjual semua kecuali tuna. Gitu. Terus selanjutnya Melissa dia bisa menjual semuanya kecuali si tipe pizza yang Quattro Stagiono. Gitu. Terus untuk Sylvia ini sebetulnya dia bisa menjual semua kecuali salami kayak gitu teman-teman. Nah sehingga totalnya itu adalah 5 untuk yang Sylvia. Gitu. Nah mungkin di sini kan kayak kalau misalkan datanya banyak gitu kan, terus teman-teman ingin mengurutkan mana yang besar gitu kan, mana yang kecil terlebih dahulu, gitu. Jadi mana yang besar dulu deh gitu. Ini kemudian sort terus, nah ada sort largest to smallest gitu teman-teman. Sampai sini ada enggak ya? Nah, ntar aku cek nih chatnya terlebih dahulu. Itu kemudian Oke, nyaman ya. Nah, terus setelah itu pertanyaan selanjutnya kan ini lebih ke counting masing-masing si penjualan pizza ya gitu untuk si para karyawan gitu kan. Berapa banyak, tapi sebetulnya berapa sih revenue-nya gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui revenue, maka kan di sini ada yang bagian kolom total nih, teman-teman. Ya kan, untuk kolom total ini teman-teman bisa drop into di value. Kemudian ini di count pizzanya bisa di remove aja. Nah, ini juga pizzanya di remove aja terlebih dahulu. Nah, sehingga terlihat nih teman-teman. Ini jumlahnya untuk masing-masing karyawan berapa banyak gitu kan ya. Itu berapa sih jumlah total revenue atau pendapatannya gitu. Nah, tapi dari sini ternyata terlihat nih revenue yang paling besar itu diperoleh oleh Sylvia gitu. Nah, terus tuh setelah itu kalau misalkan kita ingin mengetahui rata-ratanya, ini bisa value field setting, kemudian ini bisa pilih average, oke. Ternyata rata-rata dari penjualan revenue-nya itu masih banyak di Sylvia gitu. Itu sih teman-teman. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3 adalah teman-teman itu seberapa banyak total revenue-nya gitu. Oke, teman-teman itu. Nah, terus selanjutnya pertanyaan nomor 4 adalah seberapa banyak sih pizza yang di masing-masing jual revenue-nya berapa? Nah, berarti kalau kayak gitu adalah pizzanya di drop and drag ke bagian kolom gitu, teman-teman. Nah, jadi bisa terlihat itu teman-teman bisa terlihat bahwa untuk masing-masing dari tipe pizza itu berapa banyak penjualannya. Kayak gitu, teman-teman. Itu sih sebetulnya untuk yang bagian ini. Oke, nah mungkin teman-teman kayak ada berapa kayak, aduh terlalu cepat dan lain. Nah, aku coba sekali lagi kali ya. Nah, jadi untuk yang ini aku delete aja nih. Karena ini sebentar kan ketika teman-teman ngeblok semua, mungkin datanya semua, insert, habis itu pivot table kan, kemudian bisa new atau existing. Bedanya apa sebetulnya? Kalau misalkan baru new worksheet itu dia bisa membuat worksheet baru di sini, itu kan di sheet 5. Kemudian kalau misalkan yang sudah ada worksheetnya, berarti teman-teman bisa simpan di mana aja ya, existing worksheet di sini misalkan. Nah, sama aja teman-teman seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita karena tadi di new worksheet ya biar cepat. Itu employee-nya kan kita ingin tahu, pertanyaannya adalah kita ingin tahu seberapa banyak employee yang ngejual pizza. Ya kan? Itu. Nah, ini blank kenapa? Karena tadi aku ngebloknya semua kan. Blank-blank itu sebetulnya lebih ke sini. Nah, coba kalau misalkan bedanya nih ya. Kalau aku bloknya itu lebih ke sini. Nah, employee-nya di drop ke rows. Loh. Jadi teman-teman bisa kelihatan nih sebetulnya. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah ini
habis itu baru deh teman-teman kan ingin mengetahui berapa banyak pizza yang terjual. Si pizzanya ditarik, di drag ke value drop gitu. Nah, ini kan masih count. Nah, terus kalau misalkan seberapa banyak total revenue atau pendapatan yang diperoleh dari masing-masing karyawan, ini kan karena ada kolomnya di total nih ya teman-teman, kalau teman-teman lihat. Nah, kan ini total revenue ya, pendapatan yang diperoleh untuk masing-masing kan. Itu baru deh kita dari sini, kita drag dari sini aja ya. Itu kemudian count-nya ini bisa digeser aja. Atau bebas sih sebetulnya mau apa enggak. Nah, terus lihat nih sebetulnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan, oh ya udahlah, aku penasaran nih average. Gitu. Nah, ini kan kalau kayak gini agak lama nih. Ini ya kan dibagi dengan 4 seperti itu. Nah, kalau misalkan di pivot table kalau manual seperti ini dia gak otomatis. Kenapa? Karena untuk masing-masing ini masih kekunci di bagian, nah di bagian ininya teman-teman. Gitu. Nah, jadi kan agak lama ya. Ya kan kalau misalnya aduh sedangkan kan saya butuh banget cepat gitu. Misalkan nanti atasannya atau apapun itu. Ini masih kekunci. Itu. Nah, sehingga untuk memudahkannya itu adalah untuk yang bagian ini kita ubah yang sum of total ke value field setting. Kemudian di sini bisa average. Nah, gitu. Ini karena tadi udah keganti jadinya gitu. Itu teman-teman sebetulnya. Kayak gitu. Nah, terus itu sebetulnya dari secara keseluruhan untuk pivot table ya, untuk yang si bagian hands on yang pertama. Terus untuk power pivotnya sendiri itu gimana gitu. Nah, terus aku asumsi teman-teman udah semua ya. Wait. Ini gimana sih? Aku di sini buka Excel baru, teman-teman. Buka Excel baru, kemudian ini ya. Buka semua aja deh. Nah, ini. Nah, sebetulnya kan awalnya itu yang tadi aku bilang, asumsi aku dia belum ada belum ada power pivotnya sendiri ya, teman-teman. Itu. Nah, sehingga dari sini aku coba deactivate terlebih dahulu. Nah, awalnya kan mungkin teman-teman kalau yang udah activate itu aku bilang makasih banget, tapi kalau misalkan untuk ada beberapa teman yang dia belum bisa nih activate dari si power pivotnya sendiri, nanti teman-teman ini bisa di file, kemudian di options, kemudian di add-ins. Nah, dari sini kelihatan nih teman-teman ada inactive application add-ins gitu kan. Nah, ini sebetulnya menunjukkan tentang beberapa tools yang belum terpakai gitu, yang belum diaktifkan. Nah, sedangkan kalau kita kan ingin activate untuk Microsoft Power Pivot ini kan. Nah, ini tuh berada di bagian com add-ins, kemudian go. Nah, habis itu di sini ada Microsoft Power Pivot, di checklist saja. Kemudian oke. Itu. Nah, terus selanjutnya adalah Nah, terus selanjutnya dari sini Nah, power pivotnya udah aktif nih, teman-teman. Power pivotnya udah aktif. Baru deh kita bisa manage. Nah, dari sini kita import data terlebih dahulu, teman-teman. Nah, dari sini biasanya kalau misalnya ada beberapa company yang masih dia langsung bisa masukin ke SQL servernya, ini untuk gathering datanya, kayak gitu. Nah, tapi untuk sekarang aku di sini mau jelasin tentang kita udah ada file Excel-nya, tapi gimana sih cara import datanya gitu kan. Nah, teman-teman bisa klik bagian yang from other sources. Itu, kemudian nanti muncul nih beberapa pilihan. Itu, nah kita fokus di bagian Excel file. Jadi kalau misalkan datanya itu berupa text file, itu nanti diklik text file, atau berupa datanya itu Excel file, biasanya
datanya itu berupa Excel, jadi lebih mudah bagian Excel file kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa company yang butuh banget nih datanya itu adalah dia query bagian SQL. Nah, nanti bisa diklik bagian sini gitu, nanti dimasukin beberapa servernya gitu dari sini. Ini biasanya kita tanya ke tim IT-nya sih kalau aku untuk nanya datanya seperti itu. Nah, tapi untuk bagian sekarang kita karena file Excel-nya udah ada, kasarnya adalah aku udah menggathering datanya gitu kan. Nah, teman-teman tinggal langsung masukin Excel file aja. Kemudian kan di sini muncul nih Excel file path kan. Bisa klik browse. Nah, ini baru deh teman-teman datanya itu yang akan dipakai yang mana gitu. Nah, mungkin di sini aku jelasin datanya terlebih dahulu kali yang tadi, karena kan untuk hands-on 2 ada beberapa data kan ya, bagian cookie types, customer, sama orders. Nah, mari kita buka satu-satu untuk filenya. Nah, terlihat nih teman-teman. Jadi dari sini datanya itu ada kolom A ya, ini dia datanya tentang cookie type itu. Ada berapa banyak sih tipe kuenya gitu. Oh, ternyata ada 6 gitu kan. Count-nya itu ada 6 cookie type dengan masing-masing revenue per cookie-nya itu adalah ada $5, $1, $5 dan seterusnya. Dengan biaya masing-masing dolarnya itu adalah ini ada $2, 0,5 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini jadi menjelaskan ada 3 kolom. Ada 3 kolom atau 3 atribut atau 3 kode unik, yaitu yang pertama cookie type, yang kedua revenue per cookie, dan yang kedua adalah cost per cookie. Itu untuk si data yang cookie types ya. Terus selanjutnya kita ingin tahu nih data apa aja yang di customer-nya. Nah, di customer-nya sendiri itu ada banyak nih teman-teman, ya kan? Ke bawah enggak nih ternyata customer-nya ada 5, salah, orders yang banyak. Nah, terus si customer ini dia menjelaskan tentang di sini ada customer ID, kode uniknya itu ada berapa banyak sih sebetulnya. Jadi dari sini kita lihat kode uniknya ada sampai 9 aja. Gitu kan. Sampai kolom I. Ya kan, teman-teman? Sampai notes. Nah, terus untuk dari sini terlihat bahwa kenapa ini ngelag? Nah, dari sini namanya siapa, kemudian nomor handphonenya berapa, bahkan sampai alamat, terus kotanya gitu kan. Ini masing-masing dari si customer gitu yang membeli kue tadi gitu. Nah, tadi hubungannya adalah dari 9 ini kita lihat bahwa ada yang sama nih sebetulnya apa? Yaitu bagian customer belum berarti. Nah, itu untuk customer ID-nya itu ada di orders. Nah, untuk kita lihat dari file yang ketiga adalah order. Ini dia datanya ada 5 kolom. Nah, ada customer ID, ada order ID, ada produk, ada unit sold, dan ada juga tanggal masing-masing. Nah, intinya apa? Intinya adalah ketika teman-teman ingin membuat data model, ingin membuat model data itu, kemudian ingin menghubungkan data satu dengan data yang lainnya, teman-teman harus tahu nih sebetulnya dari kode unik untuk masing-masing file Excel itu. Seperti itu. Nah, terus terlihat bahwa untuk file di order itu ada kode unik customer, ada order, ada date-nya seperti itu. Nah, terlihat nih teman-teman bahwa untuk yang ini orders itu customer ID, kemudian ada produk, unit sold, dan date. Nah, terus untuk cookie types itu dia ada cookie type, revenue, cost. Jadi kalau dilihat dari 2 file yang tadi itu ternyata terlihatnya adalah ada yang sama nih, yaitu bagian produk, tipe-tipe kue untuk data file yang di cookie type itu. Nah, terus selanjutnya untuk di file yang customer itu kalau misalkan kita lihat file yang customer, ini ada customer ID ya. Nah, customer ID ini kalau dilihat di orders ini ada sama. Berarti hubungannya adalah bagian situ. Jadi customer ID kemudian ada produk. Udah lebih situ dulu. Itu berarti teman-teman sebetulnya udah nangkep nih apa aja hubungan dari data satu dengan data yang lainnya seperti itu. Nah, mari kita coba Power Pivot-nya sekarang. Nah, di file yang kosong tadi itu di file yang baru teman-teman bisa klik manage di tab Power Pivot kemudian manage itu. Nah, kemudian oke. Keluar.
Nah, ini keluar, ya kan? Nah, teman-teman kan setelah tadi aku tunjukin ke from other sources, kemudian di bagian bawah, Excel file, kemudian next with Excel. Nah, itu kemudian cari nih datanya, seperti itu kan. Nah, datanya mungkin customer terlebih dahulu. Ya, customer-nya sedang dipakai, di close dulu. Nah, setelah di close filenya, kemudian use first row as column headers. Itu, nah ini teman-teman bisa ngetes koneksi sih, apakah itu datanya udah nyambung apa enggak gitu. Oh ternyata salah nih. Nah terus wait ya. Coba langsung gini coba. Wait. Gak connect nih teman-teman. Nah kalau gak connect coba di close terlebih dahulu. Itu bentar ya. Aku coba close semuanya dulu. Nah, for pivot manage wait from other sources. Nah, kadang hal seperti ini pasti sering terjadi. Rows, kemudian customers, kemudian use first. Coba bisa lihat. Nah, test connection succeed kan. Nah, berarti setelah ini kalau teman-teman mungkin kalau apa terjadi seperti aku, alangkah baiknya kalau aku biasanya suka di close semua sih itu. Nah, terus setelah itu baru next kan. Nah, terlihat nih untuk di table customers dia ada sheet yang customer saja. Nah, kita bisa kayak preview dan filter terlebih dahulu nih, teman-teman kayak, aduh butuhnya datanya apa aja gitu kan. Kalau misalkan kayak teman-teman, sebetulnya aku gak butuh nomor handphone deh. Ya udah di-uncheck. Aku gak butuh ini deh, address. Gitu bisa gitu. Nah, cuman tergantung kebutuhannya, tergantung objektifnya teman-teman sendiri, itu kita bisa lihat dan kita bisa pilah dan milih juga nih atau memfilter kasarnya data apa aja yang kita butuhkan gitu. Kemudian kita oke. Setelah itu kita wait. Ini tuh aku ada tab si Zoom-nya jadi agak susah. Nah, kemudian finish. Nah, terlihat nih preparing for import tuh sukses ternyata 5 baris berhasil ditransfer gitu. Kemudian close. Nah, ini terlihat bahwa di file table yang customers itu kita sudah berhasil masukin ke Power Pivot gitu. Itu yang pertama. Nah, terus selanjutnya ini kan kita ada 3 file ya. Kita bisa masukin from other sources lagi. Kemudian kita masukin ke Excel file. Kemudian kita bisa next. Terus selanjutnya seperti biasa seperti yang tadi, kita cari datanya apa, orders misalkan. Terus seperti biasa use first row as column headers. Kenapa? Jadi ini sebagai kode uniknya sih untuk menghubungkan data satu dengan data yang lainnya. Ini kita kan tadi udah perlu lah ya, udah di test connection, jadi nggak perlu kita coba lagi. Kemudian yang ini kita next nih. Nah, di sini ada 2 sebetulnya. Sheet-nya itu ternyata ada di sheet ada sheet namanya orders, ada sheet juga namanya sheet 1. Tapi untuk bagian ini kita pasti di orders. Itu. Nah, teman-teman bisa lakukan preview and filter juga. Nah, kita langsung finish aja ya, teman-teman, karena tadi aku udah contohin. Nah, di sini ternyata ada 700 baris data nih yang sudah kita transfer gitu kan. Oke, close. Nah, setelah ini baru udah ada 2 table. Kan ada 2 sheet itu bagian di customers sama juga all orders. Nah, terus pertanyaan selanjutnya misalkan kayak, Kak, aku lupa nih belum masukin 1 file gitu. Jadi kayak apa namanya tuh kasarnya kayak bikin file baru, kemudian nggak sempat di-save atau gimana. Nah, teman-teman bisa nambahin file itu. Wait ya, aku di sini lebih ke udah mau buka sih. Sebentar.
Anyway, kita langsung aja yang ketiga. Jadi aku sebenarnya mau nunjukin tentang kalau misalkan kita mau bikin data baru sih sebetulnya. Itu tapi Excel-nya kayaknya error deh. Nah, di sini bagian cookie types. Use first row as column headers, kemudian next lagi. Finish lagi. Nah, ini sukses 6 baris yang sudah transfer. Nah, terus selanjutnya misalkan kayak ini aku pengen ganti nama seperti biasa sih. Jadi kayak Excel pada umumnya ini sheet pada umumnya teman-teman bisa merubah, merename hal apa aja sih yang dibutuhkan gitu, atau kayak ternyata ini bukan cookie types atau ya udah cookie doang, atau misalkan kayak types doang, itu bisa teman-teman seperti itu ya. Bisa keubah gitu. Nah, terus selanjutnya ini kita udah ada nih masing-masing. Nah, terus ini data modelnya jadi ada 3, customers, terus orders, sama cookie types. Terus hubungan dari masing-masing data itu seperti apa sih gitu kan. Kalau misalkan kita lihat di sini kayak ada customer ID, order, product, unit sold, date, ya kan. Terus di cookie types itu cookie type, revenue-nya berapa, cost-nya berapa. Habis itu di customer-nya siapa aja nih customer-nya, ada 5 orang gitu kan. Ya, dengan phone number, address, city, state, dan seterusnya. Gitu. Nah, terus dari sini kita ingin tahu nih diagram yang sudah kita buat, data modelnya itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat di data modelnya itu untuk menentukan hubungan suatu saat hubungan satu dengan yang lainnya itu bagian diagram view di sini. Nah, dari sini teman-teman bisa kelihatan nih sebetulnya. Oh, ternyata di file yang tadi, di sheet yang tadi, di customer yang tadi, itu terdiri dari beberapa kode unik atau nama-nama kolomnya gitu. Customer ID, nama, phone, address, city, state, zip, country, not state. Nah, terus selanjutnya untuk yang ini, di file orders, dia ada customer ID, order ID, product, unit sold, date, dan seterusnya. Nah, terus untuk cookie type itu dia ada 3 ya. Itu. Nah, terus selanjutnya gimana sih kita menghubungkan satu sama lain gitu kan? Relationship-nya apa aja gitu? Apakah baik-baik saja atau tidak? Semoga baik-baik saja. Nah, terus ternyata untuk bagian ini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan customer ID, ini kan dia sama dengan customer ID juga ya. Nah, jadi kita tarik aja nih teman-teman yang udah sama customer ID-nya. Nah, sehingga di sini bisa terlihat bahwa ada angka 1 hubungan dari tabel ini seperti itu. Nah, terus selanjutnya untuk yang tadi yang udah aku jelasin bahwa di cookie type itu kan di bagian produk ya. Itu. Nah, terus selanjutnya yang ini cookie type kita bisa masukin ke produknya gitu. Nah, terus di sini jadi ada 2 hubungan nih antara satu table customer sama satu table auto sheet yang cookie type terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, oke, sampai situ aja dulu mungkin ya. Nah, selagi aku harus jawab beberapa pertanyaan. Ya, mungkin apakah pivot table Excel bagus untuk menjadi bahan out? Ini aku skimming aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ke skip pertanyaannya, aku mohon maaf. Jadi mungkin bisa ngulang lagi karena terlalu banyak juga. Nah, terus bentar. Apakah bagus untuk menjadi bahan alternatif dalam visualisasi data? Betul, jadi sebetulnya pivot table ini lebih memudahkan kita men-summarize dulu, kita mencari insight-nya terlebih dahulu dari data, kayak gitu, sehingga ketika kita ingin visualisasi itu lebih mudah sih sebetulnya. Valdi ya pertanyaannya. Kayak gitu. Nah, terus apakah pivot table bagus untuk visualisasi data yang besar? Pivot table baik lagi, jadi lebih ke kayak men-summarize terlebih dahulu sih. Itu dari pertanyaan Rivaldi. Nah, terus selanjutnya adalah Kak Yuda, jika datanya banyak, apakah masih bisa menggunakan di Excel? Apakah nggak lemot gitu? Kemudian cara visualisasi datanya kayak buat diagram dan lain itu caranya kayak gimana Kak? Nah, jadi sebetulnya ketika datanya terlalu banyak dan lain, maka Power Pivot ini dia lebih ke ngambil datanya itu pakai SQL servernya. Kayak gitu. Jadi biasanya nggak semua data ditampilkan, tapi lebih ke summarize datanya. Nanti di situ di summarize baru deh bisa memvisualisasi datanya, sehingga data yang banyak itu dia masih ada di servernya pada masing-masing. Ini lebih ke perantaranya aja seperti itu sebetulnya. Nah, nanti untuk visualisasinya aku jelasin juga
untuk di tahap selanjutnya itu terus tuh apakah power pivot sangat dibutuhkan dalam dunia kerja khususnya profesi admin dan apakah seorang pekerja perlu mengasah skill Excel yang dimiliki agar dapat meningkatkan kinerja yang baik dalam profesinya. Ini pertanyaan dari Kak Sakriani ya. Nah, sebetulnya Kak, untuk power pivot sendiri ini lebih ke bagian orang-orang yang dia selalu menggunakan data analisis posisinya seperti itu. Bahkan ke datanya itu lebih banyak. Cuman tergantung dari kebutuhan juga ya. Kalau misalkan pivot table itu merasa cukup, itu sebetulnya sudah sih Kak. Tapi kalau misalkan kayak, wah ternyata ini terlalu advance nih, oh ternyata datanya terlalu kompleks nih, aku harus perlu cleansing dulu gitu kan, aku perlu transforming dan lain. Nah setelah itu baru teman-teman, coba deh power pivot, itu sih Kak. Nah terus sebetulnya kalau mengasah skill di Excel itu alangkah baiknya ya harus Kak, kayak misalnya lebih baik diasah. Kenapa? Karena beberapa company emang biasanya lebih ke kayak mereka ingin yang bisa fluent terhadap si bagian Microsoft Excel-nya itu gitu. Dari apa namanya itu bisa dari kita bisa Microsoft PowerPoint-nya gitu kan, Word-nya gitu kan. Kenapa? Karena skill Excel ini menurutku dalam dunia pekerjaan aku ya kayak aku dari industri penerbangan, terus tuh pindah ke perikanan, terus tuh pindah ke minuman dan sekarang di telekomunikasi, itu masih kayak aku selalu berkecimpung dengan Excel gitu. Dan itu bisa meningkatkan kinerja banget sih Kak gitu. Itu sebetulnya teman-teman. Nah, terus untuk pada saat import file Excel data malah error. Oh, itu mungkin Kak apa namanya tuh tadi di close terlebih dahulu karena kemungkinan bagian situ jadi ada beberapa file Excel yang masih terbuka sih Kak kayak gitu. Nah, terus jadi ini ada pertanyaan dari Farhan, kalau misalkan mau pakai Power Pivot, datanya itu kita buat dulu di pivot table ya Kak? Oh enggak perlu dibuat pivot table, tapi lebih ke data table mentah aja sih, kayak baris-baris dan kolom seperti itu. Itu. Nah, Kak, tadi diagram nyambung dari apa kemana aja. Oke, nanti di setelah ini aku aku coba ngulang lagi ya, dikit setelah bagian diagram view-nya. Oke teman-teman, mungkin aku segitu dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang nggak aku jawab, sorry. Mungkin bisa ngulang lagi ya, sorry banget itu kan teman-teman. Nah terus selanjutnya adalah, ini aku lanjutin terlebih dahulu, data view. Nah kan awalnya datanya seperti ini ya, itu ya untuk Pak Arif. Nah terus kita lihat nih diagram view-nya. Jadi dari sini ada bagian diagram view. Nah, baru deh kelihatan masing-masing kode uniknya. Nah, misalkan kayak, aduh tadi salah narik nih. Gitu. Ini bisa di-delete. Jadi klik kanan dan misalkan kayak customer ID sama order ID. Lah, kan gak nyambung ya seharusnya. Gitu. Ya udah di edit relationship. Salah harusnya di sini. Nah, delete from model gitu. Nah, sedangkan kan harusnya adalah customer ID kan. Ini hubungan satu sama lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kita sudah menghubungkan satu sama lain dari tabel 1 ke tabel selanjutnya. Baru setelah itu kita lihat nih data view. Nah, kan kita sudah menghubungkan satu sama lain ya kan? Baru deh kita kayak aduh setelah ini gimana gitu. Nah, pertanyaan saya adalah berapa sih revenue? Misalkan kayak di sini teman-teman kayak revenue berapa? Terus berapa sih biaya untuk masing-masing? Ini di bagian orders ya teman-teman. Revenue, terus tuh cost, dan berapa sih keuntungannya. Gitu. Nah, teman-teman kan kalau misalkan untuk pengertian profit itu, revenue dikurangi cost ya. Ya kan, jadi dari sini kita harus menentukan revenue-nya masing-masing itu berapa banyak. Gitu. Nah, terus dari sini kita bisa lihat gimana sih cara perhitungannya gitu kan. Nah, kalau kalau misalkan untuk di Excel biasa itu sepertinya sama aja, cuman kalau di sini tuh ketika kita ingin menghitung sesuatu hal karena kita sudah menghubungkan data satu dengan data yang lainnya, maka kita bisa klik related itu di bagian kolom revenue. Nah, tadi bagian yang revenue itu kan kita pengen tahu yang mana gitu ya. Berapa sih revenue-nya? Nah, karena ini adalah kita ingin tahu revenue per cookie-nya, maka kita bisa revenue per cookie ya kan.
revenue per cookie dikali dengan unit sold-nya. Order unit sold. Harus ini pakai kurung, sorry. Wait. Bentar ya. Salah, saya ulangi. Sama dengan related cookie types revenue ini dikali dengan unit sold. Nah, ini teman-teman bisa lihat berapa revenue-nya gitu kan ya. Nah, ini tinggal ubah dolar kan, karena tadi satunya dolar gitu. Nah, terus teman-teman berhasil ya. Aku asumsi teman-teman berhasil semua. Kemudian untuk cost-nya berapa? Sama seperti tadi, related cost. Nah, ada cost keluar nanti cookie types cost per cookie, yang mana artinya adalah ada di bagian sheet cookie types di kolom cost per cookie gitu. Cost per cookie kemudian dikali dengan unit sold-nya sendiri. Nah, pilih yang order unit sold sehingga langsung auto generate, di enter. Nah, ini kenapa rupiah? Oke, diganti US dollar. Itu. Nah, terus profitnya berapa? Profitnya berarti sama dengan revenue, order revenue dikurangi dengan cost. Order cost. Nah, ternyata diperoleh nih untuk masing-masing itu. Nah, ini kan lebih mudah dan kayak langsung kan teman-teman. Terus teman-teman bayangin aja kalau misalnya ada mungkin jutaan juga gitu datanya. Ini lebih mudah langsung generate dari awal sampai akhir. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa tahu revenue berapa, cost-nya berapa, profit-nya berapa gitu kan. Nah, terus selanjutnya dari sini kita bisa tahu berapa sih, aku penasaran nih berapa banyak customer yang kita punya gitu kan. Terus tuh berapa banyak total profit-nya gitu. Karena kan kita sebetulnya kayak ya total profit kan kalau nanti di Excel tinggal sum aja gitu kan. Nah, kalau di sini di profit ini dia ada fungsi yang aku tadi jelasin adalah measures. Itu bahkan kayak kita bisa tahu nih rata-rata dari profit per customer-nya itu berapa. Nah, setelah ini coba di wait, kenapa di minimize? Coba aku close. Nah, di port pivot ini ada measures. Nah, ini ada new measure. Nah, ini untuk menentukan kayak kira-kira berapa banyak sih, atau enggak kayak tergantung kebutuhan. Contohnya ini kalau dari sini aku mau nanyain 3 pertanyaan. Yang pertama, seberapa banyak total customer? Terus tuh yang kedua, seberapa banyak total profit yang kita peroleh, dan yang ketiga adalah berapa rata-rata profit untuk si per customer-nya gitu. Nah, ini kita pilih, ini bebas mau disimpan di mana aja yang tadi. Ada customer, ada orders, ada cookie types. Nah, di sini aku bilang aku mau simpan di bagian customers. Nah, ini kita mau menentukan apa sih sebetulnya kan? Nah, ini kan total number ya, total number of customer. Itu. Terus deskripsi ini bisa diisi dengan username juga, tapi karena di sini udah jelas deskripsinya, ya sama aja sih mau diisi apa enggak gitu. Nah, terus di sini baru deh karena kita bakal nulis angka ya, berapa banyak. Itu di sini kita karena kita ingin tahu di count-nya yang mana kayak kita ingin menghilangkan nilai-nilai yang duplikat juga. Jadi pakai distinct count. Distinct count ini ya kan. Kemudian pakai customer ID. Customer ID wait, mana tuh? Nah, ini. Itu kemudian kita nggak perlu desimal. Terus setelah itu oke. Nah, kita lihat nih tadi di data model kita. Lihat. Ketika kita lihat di data model tadi kan aku simpan di customer ya. Oh, ada total number of customers. Itu ada 5 nih, teman-teman. Itu benar nggak? Benar sih sebetulnya kan ada Citres, ada ABC, ada Acme, ada siapa nih? Ada Wholesome sama Park and Shop gitu. Gitu. Nah, terus selanjutnya dari sini kan tadi
kan kita kayak aduh capek kalau bolak-balik misal-misal gitu kan. Nah, di sini sebetulnya sama aja nih teman-teman. Di sini bisa langsung aja. Jadi kan tadi total number terus total profit kan ya, teman-teman. Nah, untuk si total profit ini bisa langsung aja kan tadi ada di orders profit. Jadi coba deh di sini wait ya. Sama dengan sum profit. Nah, orders profit. Itu di Excel, di enter. Nah, baru deh keluar langsung kan. Ini kemudian kita ubah kalau misalkan nanti rupiah atau US dollar tergantung dari mata uang dari data tersebut. Kalau ini kan ini US dollar aku pakai yang ini. Terus selanjutnya adalah ini kan measure 1 ya. Aduh measure 1 apaan nih gitu biar teman-teman yang lain kayak tahu atau nanti pas report tuh lebih mudah. Nah, ya udah berarti ini adalah total profit. Diganti aja teman-teman total profit. Nah, seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah berapa rata-rata dari total profit untuk per customer-nya gitu. Nah, berarti perhitungannya adalah sama dengan total profit. Ini total profit diklik dikurangi dengan total number of customers. Itu. Sama dengan lagi, kan masih measure 1. Kok dikurangi? Salah, dibagi. Karena average. Sorry. Nah, di sini measure 1-nya bisa diganti jadi average profit. Ternyata rata-rata dari profit untuk itu adalah $543.000 dan sedangkan total profitnya adalah $2 juta gitu, dengan total customer-nya 5 seperti itu. Itu sebetulnya. Jadi itu adalah salah satu fungsi untuk si pengukuran di Power Pivot ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita kan sudah kayak udah semua nih gitu dari kita sudah menghubungkan data satu sama lain, terus tuh kita juga sudah menghitung menambahkan revenue untuk masing-masing table, kemudian sampai cost juga, kemudian sampai ke profit gitu kan ya. Itu nah mungkin di sini juga teman-teman bisa sih kayak berapa sih emang sum revenue-nya gitu kan. Ya udah sum revenue gitu, orders revenue gitu. Nah, ini revenue-nya kemudian Mas teman-teman bisa diubah di sini, diganti deh namanya gitu, revenue. Dan seterusnya itu. Jangan kayak gitu. Terus titik gue. Gitu teman-teman. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya kan kita sudah semua ya kan kayak udah orders juga nih udah perhitungan cookie types terus customer. Kemudian kita ingin tahu kita ingin menginsert pivot table-nya sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk menginsert pivot table-nya ya. Ini close kan yang tadi Power Pivot terus tuh kita insert Nah, apa ini? Yang ini kan tadi kita udah bikin data model ya yang dari 3 orders, habis itu cookie types dan juga customers pivot table. Nah, di sini kan biasanya kalau yang tadi from table atau range ya untuk pivot yang awal itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah karena kita sudah bikin data modelnya from data model, kemudian bisa existing, bisa new aja. Nah, kita lihat nih teman-teman. Ada bagian ini file atau data model yang sudah kita buat gitu kan customers ini kemudian ini ada rumusnya juga tadi total profit, average profit itu kan ini masing-masing kemudian cookie types itu apa aja gitu kemudian selanjutnya ordernya itu apa aja gitu di file ordersnya itu. Nah terus selanjutnya seberapa banyak sih masing-masing customer gitu kan ya yang yang sudah melakukan pembelian. Nah itu sama seperti yang pivot tadi itu lebih ke drop and drag untuk masing-masing bagian atribut yang kita peroleh gitu. Nah untuk selanjutnya karena pertanyaannya adalah berapa banyak customer gitu kan yang sudah melakukan pembelian gitu. Nah customer di bagian customer teman-teman kita ini biar gak root. Nah customer ini drop bagian name ke rows
Nah, jadi ada 5 kan ya. Ada A, B, C, Acme, Park and Shop, Rich Delicious, Wholesome, sama Wholesome Foods gitu. Jadi ada 5 customer nih yang sudah melakukan pembelian itu. Terus tuh dari sini di berapa banyak kan, karena berapa banyak masing-masing, sehingga di bagian order ID, value, coba di bagian sum. Nah, terus dari sini kita lihat nih sebetulnya berapa banyaknya. Wait, ini bisa diganti juga satuannya. Ini ada currency. Dolar. Gitu. Nah, terus kalau misalkan karena ini order ID, jadi bukan lebih sum tapi lebih ke kayak berapa banyak kan count. Sorry, ini harusnya ada general aja. Semuanya. Nah, ini. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata yang paling banyak pembelian itu adalah di bagian Acme Bites. Kayak gitu kan. Terus untuk yang selanjutnya itu Wholesome Foods gitu, dan terus untuk selanjutnya ABC Grocery, dan sampai yang terakhir adalah di Rich Delicious. Kayak gitu. Nah, terus nah terus selanjutnya dari sini kita kan sudah mengetahui ya berapa banyak pemesanan gitu untuk masing-masing customers. Ini komanya bisa ditambah dengan lain desimal. Terus profitnya berapa sih gitu kan? Nah, profitnya in drop and drag sini value. Nah, terlihat nih teman-teman profitnya. Wait, klik. Nah, profitnya ini di bagian sekarang. Nah, oke, terlihat nih profit untuk masing-masing yang tadi kan ya. Ternyata emang yang paling banyak itu Acme Bites, yang kedua Wholesome Foods, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu sebetulnya. Nah, mungkin sebelum aku selanjutnya kita menentukan KPI untuk masing-masing, untuk masing-masing, sehingga setelah KPI baru ke slicers. Habis itu sebelum itu aku mau jawab beberapa pertanyaan dulu kali ya. Ya, rumusnya betul yang tadi. Gimana cara insert ke Excel-nya tadi? Mungkin bisa dilihat di video karena takut gak keburu ya teman-teman. Itu yang diagram tadi itu yang di-connect yang namanya sama apa ya? Oh ya, nanti pas di Power Pivot itu teman-teman connect dari masing-masing yang manage gitu. Nah, di diagram view gitu. Jadi di diagram view ada customer ID dan juga ada cookie type. Nah, jadi kelihatan nih pas teman-teman diklik ada arahnya gitu kan, ada warnanya yang berbeda. Itu teman-teman. Nah, terus di sini untuk terus tuh apakah pivot table bisa digunakan untuk table jenis horizontal? Ya, untuk pivot table itu bisa bisa digunakan jenis horizontal. Terus dari mana asal kata pivot? To be honest, I don't know what the name is from. Itu aku cuma tahu fungsinya aja sih. Itu Mas Erlangga. Kayak gitu. Nah, terus udah ya. Nah, oke, dari sini kan kita sudah selesai menghitung masing-masing profit. Terus selanjutnya dari sini kita kayak ingin menentukan KPI ya untuk masing-masing sales itu. Nah, dari sini ada yang menariknya adalah untuk Power Pivot kita bisa nentuin KPI itu bikin dashboard secara sederhana dan lebih kayak ternyata sales kita sudah baik, ternyata sales kita agak kurang nih, kita perlu perhatikan dan lain. Itu. Nah, dari sini contohnya karena KPI base value-nya itu apa? Itu bisa dilihat dari total profit. Bisa dilihat dari average juga, total number customer, tergantung dari indeks masing-masing ya. Itu. Nah, terus selanjutnya adalah total profit, baru absolute value. Di sini bisa pengukurannya mau yang mana sih, tapi biasanya angka baiknya absolute value aja. Nah, karena kita lihat nih teman-teman baseline-nya berapa, biasanya ternyata kan profitnya itu 600.000 misalkan. Terus ini ada biasanya paling bawah 300 absolute value, mungkin KPI atasnya adalah 600.000 kali ya. Gitu kan. Nah, terus kalau misalkan
nilai profit acuan dari sebuah itu fungsi lebih ke kayak ternyata ini untung atau enggak dari sales pada area-area itu, yaudah kita di 600-kan gitu. Nah, nanti dia nilainya bakal berubah. Nah, di sini ada 3 parameter, threshold atau batasan, yang warna merah mungkin lebih ke lower penjualannya, kemudian atau lebih rendah, yang kedua adalah intermediate, jadi lebih ke sangat sederhana, terus yang terakhir adalah yang kayak ini udah warna hijau nih, udah oke. Mungkin kita harus kasih ABCD gitu untuk penjualan si bagian beberapa customer kita kayak gitu. Nah, contohnya dari sini 600, karena tadi $600 profitnya, aku geser deh ke 400.000. Itu terus tuh ini 600 kali ya. Acuannya 600.000 ya, teman-teman. Nah, di sini sama aja sih ikonnya mau yang mana. Aku biasanya pakai ini. Ya, kegeser. Sorry, 400 digeser lagi. Ini di bagian 600.000. Kemudian oke. Nah, kan ini udah kayak minus satu minus. Ini apa sih sebetulnya? Kan kalau sebetulnya ini kayak ini udah positif, ini positif, ini minus tuh kurang gitu, ini intermediate, sebetulnya lebih ke sana. Cuman kan agak kurang ya, agak kurang bagus gitu kan, sehingga di sini kita bisa uncheck terlebih dahulu, kemudian cek lagi sih. Dah, warnanya berubah. Artinya apa? Artinya untuk si Acme Bytes itu penjualannya itu udah melebihi daripada yang seharusnya, itu sesuai target $600.000. Sedangkan untuk yang trace delist ini perlu diperhatikan nih gitu, kenapa gitu, kita harus cek salesnya nih gitu kan, kenapa bisa terjadi, terus pas dicek ternyata area ini, ternyata cookie types-nya ini nggak ada yang kurang gitu, atau enggak ternyata beberapa orang komplain atau return. Nah, kayak gitu biasanya alasan-alasannya. Jadi kita harus mendeep dive kenapa sih sales itu penjualannya masih kurang dari sesuai target gitu kan. Nah, terus ternyata ini ada 2 nih yang sedikit lagi gitu kan, si ABC dan Park and Shop. Itu berarti setelah ini karena ada 2 kayak mungkin kita kurang nih marketing activity-nya gitu, seperti itu. Itu bisa dibalikkan lagi ke bagian timnya. Itu. Nah, terus selanjutnya dari sini kan kita udah menentukan totalnya, KPI-nya kayak gimana. Nah, terus baru deh kita bisa menginsert pivot chart-nya nih, teman-teman. Ya. Design ini slicers, power pivot, insert pivot chart. Nah, ini teman-teman tadi bisa diklik ini aja, insert terus tuh pivot chart. Nah, bisa dipilih yang mana tergantung dari kebutuhan. Ya kan yang tadi aku bilang, apakah mau trend line, apakah mau bar, cluster bar, terus ada cluster kolom gitu, tergantung kebutuhan, ada bahkan area dan lain. Ini bisa diklik pie. Oke, nah ini kelihatan nih teman-teman, berdasarkan ID, ternyata yang paling banyak apa gitu. Nah kan kalau ini kayak agak random ya teman-teman, mungkin yang aku tadi udah itu jelasin juga, bisa di sort juga bagian largest to smallest. Nah kelihatan, jadi lebih kengurutkan. Nah ternyata yang terlihat ini Acme Bytes, terus yang kedua Wholesome, yang ketiga Basic Grocers gitu. Nah terus selanjutnya fungsi untuk di PowerPoint ini lebih mudah gitu kan. Ini kita bisa simpan insert slicers gitu. Nah, dari sini ada bagian yang customers, ada bagian orders gitu. Ini tadi kayak acuannya adalah memfilter salah satu yang kita inginkan itu. Nah, mungkin dari sini aku pengen lihat dari berdasarkan cookie type kali ya, cookie type. Oke. Nah, jadi filteringnya apa? Filternya itu nanti revenue berdasarkan dari filter cookie-nya. Nah, kalau misalkan ini kan semua cookie type, tapi kalau misalkan emang kontribusinya apa aja sih sebetulnya? Nah, kita lihat deh, satu aja deh, coklat chip. Ternyata coklat chip masih merah semua, karena targetnya 600.000 gitu kan. Ternyata, tapi ketika kita lihat, Acme Bytes dia udah berapa persen, 40%, 60%-an gitu kan. Terus Fortune Cookie, ternyata merah juga, oatmeal gitu. Snail sugar, bahkan sampai ke white. Nah, terus kalau misalkan aku pengen lihat nih, kalau misalkan ini ada 2, ini multiple, di next lagi ada 4 misalkan, ada 5. Ternyata ketika 5 untuk si Acme Bytes dan Wholesome Foods itu tanpa Fortune Cookie, dia
udah warna hijau. Warna hijau artinya profitnya udah lebih dari 600.000 gitu US dollar dari sesuai targetnya. Kayak gitu. Nah, ini biasanya report untuk dashboard yang sederhana untuk penjualan sales gitu kan. Ataupun bisa nanti untuk marketing activity dan seterusnya sih, itu sih teman-teman. Kayak gitu. Nah, mungkin aku jawab pertanyaan terlebih dahulu kali ya. Iya betul, belum ada di Google Sheet ya untuk itu, karena itu merupakan salah satu fungsi add-in untuk di Microsoft Excel-nya. Seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya kenapa terlalu cepat? Mungkin lebih ke karena ngejar waktu juga, dan di sisi lain agak banyak kan, agak terlalu banyak materinya juga, sehingga aku harus cepat itu sih sahabatnya. Mungkin teman-teman bisa lihat recordingnya kan, kalau recording bisa di-pause gitu kan, terus bisa diikuti satu demi satu. Kalau aku kan karena ini prakteknya itu agak susah juga, terus tuh aku kan nggak bisa nge-pause ya karena waktu terus berjalan gitu. Tapi kalau di recording nanti teman-teman bisa pause terus bisa ngikutin satu demi satu. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, terus masih bingung nih yang KPI. Nah, karena ada 4 menit lagi kali ya, 4 menit lagi itu nah mungkin bisa bagian ini kali ya. Untuk bagian KPI itu pas teman-teman di Power Pivot klik terus di KPI, terus nih ini ada manage atau gitu kan. Nah, teman-teman nanti bisa dipilih acuannya apa gitu. Karena tadi aku udah tulis misalkan kayak butuh banget nih average profit-nya. Absolute value-nya berapa? Kalau average profit kan berarti rata-ratanya mungkin 100.000 kali ya. 100.000 ini 40.000, batasnya 80, bisa digeser masing-masing. Itu terus kemudian oke deh misalkan. Nah, wait, ini kita ke bawah ini satu semua. Oh, satu semua ternyata. Ketika satu semua tadi itu ada di customer ID, nah ada average profit. Nah, ini bisa ternyata warnanya semua gitu. Jadi terlihat bahwa rata-rata profitnya itu udah lebih dari 300.000. Ini udah 209. Oh, 200.000, sehingga udah menyesuaikan dari KPI masing-masing. Kayak gitu. Apakah Power ini bisa digunakan dalam bidang governance? Apakah masih ada pernah ngerjain data governance? Sering pengalaman. Oh iya, sebetulnya untuk Power ini tergantung dari penggunaan datanya, tergantung dari banyak jumlah data yang bakal digunakan sih, kayak gitu. Nah, terus to be honest, aku belum pernah ngerjain data governance. Enggak, aku gak pernah mengerjakan hal itu sih, Kak Agzal ya. Itu. Nah, nanti untuk recordingnya sendiri bakal ada di YouTube Narasio Data ya, Kak Okta. Itu. Nah, terus itu sih semuanya teman-teman. Mungkin karena udah waktu juga, habis ini aku serahkan ke Okta kali Kak, atau pertanyaan jawabnya gimana sepertinya. Itu, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk yang mau di siang hari ini. Kalau misalkan teman-teman kayak butuh practice load, itu bisa lihat di YouTube juga, teman-teman yang dari Narasio Data itu. Terus tuh ya, good luck sih untuk perhitungan data dan lain. Oke, aku kembaliin ke Okta kali ya untuk tanya jawabnya gitu. Oke, terima kasih Kak Yuda atas pemaparannya. Nah, mungkin teman-teman kalau tadi yang ngerasa kecepatan atau apa, ya memang ibarat materi yang seharusnya full, maksudnya kita ambil sebagian karena memang apa ya, kita memanfaatkan waktu dengan waktu yang terbatas, memberikan materi terkait Power Pivot itu sebenarnya bukan materi yang cepat gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran bagaimana sih pivot dan Power Pivot ataupun tools-tools yang lain, itu tadi teman-teman bisa mengikuti program kelas Data Analytics for Accounting di Narasio, dan isinya juga akan ada bagaimana sih memaksimalkan Excel itu sendiri, baik itu pivot, Power Pivot, dan yang lain, dan tools-tools yang lain. Nah, setidaknya dari kegiatan ini kita memberikan gambaran apa sih yang akan dipelajari di kelas nantinya, di kelas Data Analytics for Accounting nantinya. Gitu. Jadi teman-teman silakan melakukan pendaftaran jika yang berminat, atau untuk teman-teman yang nantinya akan masih penasaran nih, oh nanti di kelas tuh belajar apa aja sih,
kurikulumnya seperti apa, terus pembayarannya bagaimana. Nanti teman-teman yang masih penasaran bisa stay dulu di Zoom ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai, diskusi santai dengan teman-teman untuk menjawab apa sih pertanyaan teman-teman gitu yang masih ingin ditanyakan gitu. Silakan ditanyakan. Nanti stay tune aja di Zoom ini gitu setelah acara selesai. Nah, mungkin sekian dari kami. Mungkin untuk link presensi dan yang lain, teman-teman bisa akses. Setelah saat ini, teman-teman akan mendapatkan feedback form yang teman-teman isi. Itu berlaku sebagai link absensi, dan nanti untuk sertifikatnya. Mungkin bisa bantu Johan untuk share feedback formnya. Gitu. Nah, apabila teman-teman yang masih penasaran, tanya-tanya, jangan keluar dulu. Nanti setelah acara selesai, teman-teman bisa stay dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai terkait apa sih kurikulumnya, bagaimana sih cara pembelajaran, benefitnya apa aja. Stay dulu aja, nanti kita kan teman-teman, sekian dari kegiatan kita kali ini, DataFest kita kali ini. Nantikan DataFest berikutnya dengan materi-materi lain yang tentunya tetap menarik, baik itu talkshow ataupun workshop. Nantikan saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman. Selamat siang.